Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini belajar bersama, menuntut ilmu bersama akan mendapatkan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan tetap kita jaga protokoler kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan dilarang untuk berkerumun. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan bicarakan tentang kafarat. Apakah kafarat itu? Kafarat itu apa? Kalau kemarin kita berbicara tentang dia, kita bicara tentang kisos, maka sekarang kita bicara tentang kafarat. Apa itu kafarat? Nanti kita bahas apa itu kafarat, pengertiannya, kemudian macam-macam kafarat dan hikmahnya. Yang pertama, pengertiannya dulu. Kafarat secara bahasa itu berarti kufur. Kufur itu artinya tertutup. Sedangkan menurut istilah, kafarat itu berarti denda yang wajib dibayar oleh seseorang yang telah melanggar larangan tertentu. Kemudian kafarat itu merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa. Jika kalian bertanya, Bu, hubungannya atau apa keterkaitannya antara diat dan kafarat? Diat dan kafarat berbeda. Kalau diat itu penebus kesalahan kepada sesama manusia, kalau kafarat itu penebus kesalahan kepada Allah. Jadi sebagai bukti tobat penebus dosa kepada Allah, kita salah itu ada dua. Ada salah kepada Allah, ada salah kepada sama manusia. Kalau salah kepada Allah kita bayar kafarat, kalau salah kepada manusia dan manusia memaafkan maka kita bayar diat. Itu saja. Kemudian macam-macam kafarat. Kafarat secara garis besar terbagi atas 6. Ada kafarat karena pembunuhan, ada kafarat karena dihar, ada kafarat karena melakukan hubungan biologis siang hari di bulan Ramadan, ada kafarat melanggar sumpah, kafarat ilah, dan kafarat membunuh binatang pada waktu berpakaian ihram. Akan kita bahas satu persatu. Pertama, kafarat pembunuhan. Seseorang yang membunuh dihadapkan dua pilihan. Dia harus dikisos. Kalau keluarga korban tidak memaafkan, maka dikisos. Kalau keluarga korban memaafkan, maka kemarin kita harus membayar diat dan kita juga harus membayar kafarat. Nah, kafaratnya apa? Kafaratnya membayar apa? Kafarat kalau kita membunuh adalah memerdekakan budak. Bu, kalau tidak ada, maka kita berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini perintah ini diterangkan di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 92. Nanti kita buka bersama dalam Al-Quran, sampean baca, kita baca bersama-sama. Bahwa kalau kita membunuh, kalau tidak dikisos, bayar diat dan bayar kafarat. 2, dihar. Apa dihar itu? Dihar itu perkataan seorang suami kepada istrinya, kau seperti punggung ibuku. Ada yang mengatakan, itu maksudnya apa ya Bu? Kau seperti punggung ibu, itu menyamakan anggota tubuh istrinya sebagaimana anggota tubuh ibunya. Itu disebut dengan dihar. Nah, seorang suami kalau mengatakan itu kepada istrinya, maka dia harus bayar kafarat, memerdekakan hamba saya, atau kalau tidak ada berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Setiap satu fakir miskin 6-7 on atau 1 mud. Ya. Nanti kita bahas, kalian bisa bertanya jawab lihat via grup kelas. Jika bertanya tentang dihar, mengapa berkata seperti itu saja kok harus membayar kafarat? Nah iya, istri halal baginya, tapi ibu haram baginya. Kalau mengatakan bagian dari istrinya sama dengan bagian ibunya, berarti dia tidak boleh mengumpuli istrinya karena menyamakan ibunya dengan istrinya, begitu. Kafarat suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari tapi di bulan Ramadan. Hubungan biologis suami istri itu diperbolehkan kapan saja, pagi, siang boleh, malam boleh, senja hari boleh, sakarpe. Tetapi anak-anakku, kalau di bulan suci Ramadan dilarang karena kita sedang berpuasa. Arti puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Lah, hal-hal yang membatalkan puasa itu termasuk di dalamnya adalah berhubungan suami istri. Dan itu
bayar kafaratnya tidak main-main. Harus puasa 2 bulan berturut-turut dan juga mengqadha puasa yang telah ditinggalkan. Berikutnya, kafarat karena melanggar sumpah. Orang yang bersumpah dengan menggunakan lafadz qasam atau dengan menggunakan lafadz Allah, misalnya billahi, wallahi, atau tallahi, atau sejenisnya mengangkat nama Allah dan dia ternyata bersumpah palsu, dia ternyata melanggar sumpahnya, maka dia harus memberikan makan 10 fakir miskin. Itu kafaratnya. Kalau tidak bisa, memberi pakaian kepada mereka. Atau kalau tidak bisa, memerdekakan budak. Atau kalau tidak bisa, puasa 3 hari. Atau jadi pilihan pertama memberi makanan. Kalau tidak bisa, merdekakan budak. Kalau tidak bisa, maka diwajibkan puasa. Berikutnya adalah ila. Ila itu apa sih? Ila itu adalah sumpah suami tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dengan masa tertentu. Ada seorang suami yang karena beberapa hal, karena permasalahannya dengan istrinya, akhirnya ia mengatakan bahwa sumpah demi Allah, misal dia mengatakan demi Allah, mengangkat nama Allah, tidak akan menggaulimu dengan batas tertentu 1 bulan, tapi ternyata kemudian tidak kuat dan akhirnya melanggar, maka ini termasuk ila. Orang yang seperti itu namanya ila. Nah, dia harus membayar kafarat ila. Kafarat ila sama dengan kafarat sumpah. Bayar 10 makan untuk fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Kafarat membunuh binatang buruan pada waktu berikhram. Anak-anakku, ketika orang berpakaian ikhram, maka ada beberapa larangan. Di antaranya adalah larangan untuk memberi makan larangan untuk membunuh binatang buruan. Kalau orang berpakaian ikhram dan ia membunuh binatang buruan, maka ia harus mengganti binatang yang telah dibunuh tadi, atau kalau tidak bisa berarti memberi makan orang miskin atau berpuasa. Begitu. Nah, sekarang hikmahnya, kafarat itu punya hikmah. Sama diat, setiap apa yang telah diperintahkan oleh Allah ada hikmah di baliknya. Dapat mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau bayar kafarat ingin mendekatkan diri kepada Allah, menimbulkan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan lagi. Ternyata ulang melanggar itu beban, dan bebannya harus membayar kafarat. Dapat memberikan rasa ketenangan kepada pembunuh tadi, pada kehidupan ke depan atas segala kesalahannya bisa terampuni. Jadi orang yang bayar kafarat itu insya Allah sudah diampuni oleh Allah. Anak-anak, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jadi Bu As sudah menyampaikan kemarin jinayat, arti dari jinayat, kemudian macam-macam delik kejahatan yang masuk di jinayat, ada pembunuhan dan penganiayaan. Orang yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan itu harus dikisos, apakah harus membayar diat. Selain itu, orang yang melanggar perintah Allah juga harus membayar kafarat. Jadi orang yang melanggar perintah Allah, orang yang melanggar karena melanggar haknya manusia, dia harus membayar diat. Kalau melanggar haknya Allah, dia harus membayar kafarat. Itu kalau tidak dikisos. Kalau dikisos ya berarti sudah tidak membayar diat, tidak membayar kafarat karena sudah dikisos. Membunuh wajib dikisos dengan bunuh. Kalau keluarga korban memaafkan, maka membunuh harus membayar diat. Diatnya kalau sengaja mughaladah, selain itu juga membayar kafarat. Begitu. Kalau misalnya nanti anak-anak kurang paham atau anak-anak minta penjelasan lebih detail, nanti kita bisa lewat WA group bertanya jawab. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat, anak-anakku. Tetap saya berharap doa kepada Allah, ibadahnya ditingkatkan. Kita berdoa mudah-mudahan corona ini segera diangkat oleh Allah dari keluarga kita, khususnya dari bangsa, dari bumi Indonesia ini khususnya, pada umumnya anak-anakku. Mudah-mudahan pertemuan kita manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Seakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.